Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Mubilala. Saya adalah CGP Angkatan 10 Kabupaten Brebes. Kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Untuk yang pertama, ada video tentang pelaksanaan keyakinan kelas yang telah saya buat beserta siswa kelas 3. Berikut kami tampilkan. Selamat pagi semuanya. Sehat? Sepertinya ini penuh kelasnya, berarti hari ini berangkat semua. Alhamdulillah hari ini kita berangkat semua. Pada kesempatan hari ini untuk kalian berangkat semua untuk membawa sesuatu, yaitu suatu kertas. Kertas ini nanti digunakan untuk kamu dan kita semua untuk membuat suatu aturan kelas. Tetapi aturannya bentuknya adalah keyakinan. Kamu ingin kelas kita seperti apa? Nanti tergantung kamu mengisinya itu. Gitu ya. Apa sih keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu nanti adalah nilai-nilai baik yang akan kita terapkan untuk dijadikan aturan dalam kesehariannya. Contoh, ada yang disiplin, ada yang peduli, tanggung jawab, menjaga kebersihan, apalagi mandiri, ya itu ya. Itu semua nanti kalian isikan, kita kamu sendirilah. Kemudian kita tampilkan di sini. Nanti kita kelompokkan semuanya dan semuanya akan menjadi kesepakatan atau keyakinan. Nanti kita juga pikirkan nih konsekuensinya apa sih kalau kita tidak melaksanakan yang kita yakini. Nanti kita bahas lagi. Sebelumnya jika Pak Guru perhatikan ini ya. Nanti kebagiannya warna apapun jangan hati-hati ya. Tercatatnya adalah warna yang biru. Rukunnya ini saja. Nah, ya yang laki yang perempuan ini saja. Oke. Kuning ya. Satu sama kembaranmu. Satu saja. Sini cewek kasih. Oke. Kita sama Laura. Kita saya. Ini belakang ya. Ini juga pink ya. Ini sudah seperti itu, nggak usah apa ini juga nggak masalah. Oke. Semua. Kalau begitu silakan isikan keinginanmu untuk membangun kelas kita dengan keyakinan yang dimiliki. Oke, silakan dituliskan.
keyakinan yang menurut kalian perlu untuk kita buat ke keyakinan kelas? Yuk, dari Husna dulu sini. Iya. Terus? Iya. Atau? Asifah. Tidak. Terus sama Firman. Nah, boleh di situ. Nggak apa-apa, satu jangan dulu. Terus tuh sama bahan. Terus Alfi sama Zainab, Lulu sama Keisha. Depan ya, nanti kita coba masukkan ini kelompokkan menjadi bagian-bagian tersebut. Ini kita dulu bekerja sama tolong menolong. Ini maksudnya apa? Kerjasama berarti saling menghormati dan menyayangi ya boleh. Ini kemudian lagi ini mengerjakan tugas tepat waktu. Berarti maksudnya mengerjakan tugas tepat waktu. Disiplin, itu sekali disiplin. Terus ada mana lagi? Membersihkan ruang kelas. Menjaga kebersihan, betul. Kemudian ada tidak mencoret-coret tembok. Oh ini contoh apa? Berarti menjaga kebersihan tembok ya. Ikuti kebersihan ya. Oke. Saling menghargai. Berarti ikut ya. Saling menghormati, menghargai ya, ini ya. Oke. Kita belum sudah saling di sini. Ya, kesepakatan kita telah akan yakini menjadi keyakinan kelas. Apa saja itu tadi? Disiplin, kemudian saling menghormati, terus mandiri ya, terus bertanggung jawab, terus menjaga kebersihan. Ini yang nantinya akan kita sepakati menjadi keyakinan kelas. Yang pertama adalah disiplin, yang kedua adalah saling menghormati, yang ketiga mandiri, yang keempat bertanggung jawab, dan yang kelima adalah menjaga kebersihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian kemarin sudah membuat keyakinan. Masih ingat keyakinannya apa saja? Apa saja itu? Disiplin, saling menghormati, mandiri, berarti kita sudah sepakat
dulu ya. Siap nanti sama dulu ya. Ya, keren. Ikrar keyakinan kelas 3. Ikrar keyakinan kelas 3. 1. Disiplin. 2. Saling menghargai. 3. Mandiri. 4. Bertanggung jawab. 5. Menjaga kebersihan. Kami akan melaksanakan keyakinan kelas dengan sepenuh hati. Baik, ini sudah kalian sepakati. Ingatkan nanti kamu harus melaksanakan hal tersebut. Sanggup? Baik, terima kasih. Nanti ini kita tempel ya. akan melaksanakan keyakinan kelas yaitu 1. Disiplin, 2. Saling menghormati, 3. Mandiri, 4. Bertanggung jawab, 5. Menjaga kebersihan dengan sepenuh hati. Demikian proses pembuatan kesepakatan kelas di SD Negeri Windu Aji 3 kelas 3. Berikutnya akan kami tampilkan tentang video diseminasi budaya positif di SD Negeri Windu Aji 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah beserta Dewan Guru SD Negeri Windu Aji 3. Terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan hari ini saya Fauzi Mubilala akan mengadakan diseminasi budaya positif di SD Negeri Windu Aji 3 ini. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa agenda ini adalah salah satu aksi nyata yang nantinya dari tugas saya di kegiatan CGP ini. Semoga nanti Bapak Ibu sekalian juga bisa ikut dalam kegiatan yang sangat bermanfaat. Kemudian terima kasih juga saya sampaikan untuk waktunya teman-teman dan juga Ibu Kepala Sekolah telah memberikan untuk kegiatan ini. Sebelum acara saya mulai, monggo saya serahkan dulu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat teman-teman kita SD Negeri, guru-guru dan karyawan di SD Negeri Windu Aji 3 yang saya hormati. Pada hari ini kita akan menyaksikan bareng-bareng presentasi dari CGP kita Fauzi Mubilala. Semoga pelaksanaan hari ini akan berjalan lancar sesuai dengan harapan. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita ikuti dengan seksama apa yang akan disampaikan oleh teman kita Fauzi Mubilala. Kepadanya dipersilakan. Ya, Pak. Saya mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu dan mempertajam kembali bahwasanya tentang budaya positif.
Baik Bapak Ibu, untuk konsep inti dari budaya politik itu di sini ada 8. Yang pertama ada pembelajaran dengan paradigma baru, kemudian ada disiplin positif, nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukum, restitusi, kemudian ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5. Posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Nah, di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Kita ketahui bersama bahwa paradigma baru ini adalah proses pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai Pancasila. Nah, di sampingnya sudah ada gambaran tentang profil pelajar Pancasila, antara lain itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, berkebinaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan tentunya satu lagi adalah mandiri. Disiplin positif tersendiri adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan melatih untuk anak untuk mandiri, melakukan suatu bukan karena motivasi dari luar atau ekstrinsi, tapi cenderungnya motivasi dari dalam diri kita. Ini nanti yang kita akan terapkan. Bukan tidak baik dari luar, tapi nanti kita kaji yang paling baik adalah kesadaran akan diri sendiri dari prinsipnya. Hal ini sesuai dengan Ki Hajar Dewantara dan Daniel Kosongnya tentang disiplin sebagai bentuk kontrol, yaitu kontrol diri untuk mencapai tujuan yang mulia. Perlu disampaikan juga bahwa ini adalah nilai kebajikan universal, di mana nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Salah satunya adalah nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh anak Indonesia, yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, untuk nilai-nilainya adalah ini, tentunya bukan asing lagi nih, yang seperti ini, dari kepedulian, rajin, semangat. Mungkin ini juga sudah diterapkan Bapak Ibu di keyakinan kelasnya, terutama kelas rendah. Mereka juga pernah ya, yang seperti ini, kayak percaya diri, peduli, rajin, tanggung jawab, jujur, gitu ya. Ini tadi saya sampaikan juga sudah diterapkan ya, bersifat untuk mengingatkan saja. Selanjutnya kita kenal teori yang agak masuk lebih jauh di teori motivasi, yaitu motivasi dengan hukum dan penghargaan. Yang satunya adalah restitusi. Nanti di sini ada cek pemahaman kita bersama. Masih ingat apa tidak Bapak Ibu semuanya? Yang pertama, motivasi perilaku manusia ada 3. Menghindari hukuman. Kita ingat dulu ketika kita masih sekolah pasti nggak mau dihukum, pasti ya. Yang kedua adalah untuk mendapatkan penghargaan. Orang yang tidak dihukum berarti rajin gitu. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai.
Ya, ini yang ketiga. Kemudian mengenai hukuman dan penghargaan, ini cukup menarik ya Bapak Ibu. Kita sering melaksanakan hukuman atau penghargaan. Jangan sampai nanti kita menghargai, memberikan penghargaan, tapi malah seperti menghukum ya. Ya. Hukuman bersifat tidak terencana, tiba-tiba tidak diketahui. Ya, yang ini yang pasti. Kemudian efeknya negatif pasti. Kemudian untuk penghargaan, sesuatu yang bisa kita dapatkan dari hasil kerja atau hasil usaha. Ini yang membedakan. Bahkan menurut KON ya, juga bisa disebut hukuman. Nah, yang menarik adalah di sini dihukum oleh penghargaan. Jadi jangan sampai nanti kita menerapkan siswa kita malah menimbulkan suatu hukuman dari penghargaan tersebut. Kalimat yang sangat biasa dijadikan adalah seperti ini. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak akan berperilaku dan bertanggung jawab. Justru kepada anak atau murid itu mempelajari suatu hal yang baru. Mau apa tidak dia membeli hal baru. Kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak mau atau tidak mau melakukannya. Karena motivasi hadiah inilah yang membuat mereka mau. Berarti kita menghakimi mereka tidak bisa apa. Dengan hadiah inilah kita menjadikan dihukum oleh penghargaan. Itu yang selanjutnya. Kemudian untuk restitusi, ini adalah cikal bakal yang nantinya kita terapkan dalam budaya positif di sekolah kita, dan sudah sebagian besar sudah kita terapkan, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka tidak kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat atau yang lebih baik menurut dosen di tahun 2004. Kemudian restitusi juga bisa diartikan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini berdasarkan Gerson dosen ya tahun 1996. Baik, Bapak Ibu, kita mengingat kembali tentang pemahaman kita. Tidak ada jawaban yang salah dan benar di sini, karena di sini nanti kita akan memahami dan menyamakan persepsinya. Ya, ini ada suatu kejadian yang nanti Bapak Ibu sekalian bisa cek ini masuk hukuman atau ini masuk konsekuensi. Nomor satunya, mencatat 100 kali dalam buku kalimat ya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Menurut Ibu Bapak sekalian, hukuman atau kode kecil? Hukuman, boleh. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang bukan dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi.
Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, oke. Sangat luar biasa ini ya. Lanjut ya. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi. Ya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tinggal pelajaran. Konsekuensi ya. Duduk di bangku pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hukuman. Oke. Terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pelajaran. Konsekuensi kita samakan persepsinya ini. Ada yang berbeda di atas sendiri ya. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah adalah sanksi bukan hukuman karena masih relevan ya. Dengan adanya ini masih relevan terukur. Tidak terlambat saya menuliskan ini dan mengingat kembali besok saya jangan terlambat lagi nggak usah pendek itu boleh. Kaitannya juga dengan keyakinan kelas juga. Kemudian untuk ini yang lain ini sudah sesuai semua ya. Oh yang ini ya tadi ya. Yang ini sudah selesai. Yang ini di bangku cadangan, di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan olahraga bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain lapangan. Ini ke konsekuensi karena khawatirnya anak itu berulah lagi dan membuatkan yang lain nanti cedera atau jatuh kembali. Untuk yang lain, alhamdulillah masih sangat sesuai. Ya, tepuk tangan untuk kalian luar biasa. Selanjutnya kita melangkah ke keyakinan kelas. Untuk yang kelas saya sudah melihat Bapak Ibu sekalian juga sudah menerapkan hal ini. Untuk keyakinan kelas pembentukannya itu dari keyakinan kelas bersifat abstrak dulu, dari peraturan yang rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut kontribusi dalam pembuatan keyakinan lewat
kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kayaknya ini sudah semua dilakukan dan kita berikan contohnya yang ini juga sebenarnya hampir sama dengan yang Bapak Ibu sudah buat di kelas masing-masing. Ya, antara lain setiap anggota perlu belajar, perlu senang melaksanakan tugas, menghargai, merasa aman, ya, senantiasa membantu, terus berkomitmen terhadap tugas, percaya dan menghormati orang lain, menjadi yang terbaik dan bersifat positif. Itu salah satu yang bisa dimasukkan dalam keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas, kita lanjutkan ke kebutuhan dasar manusia, di mana setiap orang pasti akan mencapai tujuan yang berupa kebutuhan dasarnya. Begitu juga dengan siswa kita, itu ternyata ada kegiatan, kejadian ataupun suatu hal yang aneh menurut kita, ternyata mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri. Nanti ini yang di kelas rendah itu biasanya sangat sering muncul, mencari perhatian dari gurunya, ibu guru ini gitu ya. Biasanya seperti itu, Pak Guru, lapor seperti itu. Ini dalam rangka mereka mencari kebutuhan dasar mereka. Di mana kebutuhan dasar itu yang pertama adalah ada bertahan hidup atau survival, kemudian ada kasih sayang atau rasa diterima atau love and belonging, ya, kebebasan freedom, kesenangan fun, dan penguasaan atau power. Tentunya kita sudah sering melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita langsung ke permasalahan saja. Contohnya mungkin ini juga pernah terjadi di kelas atau di kehidupan Bapak Ibu sekalian. Kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi. Kisahnya ini, Dinda seorang anak kelas 3 begitu tiba di rumah sepulang sekolah menangis dan mengadu kepada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Ya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhannya terpenuhi? Di sini ada pertanyaan-pertanyaan. Salah satunya Dinda menjawab seperti ini. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, nggak seru jadinya, ada kata seru jadinya. Kira-kira ini apa? Senang, kesenangan. Oke, kita ketemu dulu ya. Kemudian ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jaket baru. Ini ada ya, BK biasanya ada. BK bergosip dah, Mas Nam. Gak ada ya. Cari perhatian. Berarti kasih sayang. Kemudian
aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru saja. Ya, ini ada ingin bebas. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Apa kira-kira ini? Kepuasan mungkin Pak. Kepuasan, ya boleh kita cek ya. Ya, yang pertama kesenangan, benar karena ada seru, ya. Yang kedua kasih sayang dan kasih terima, ada rasa mencari perhatian. Kemudian ada kebebasan, ini ada kata aku bosan, aku suka, biasanya kebebasan karena mereka ini sesuatu yang bebas menurut mereka. Dan aku sebal karena dia merasa bahwa dia ingin menguasai, ingin terlihat lebih baik, tapi malah pas saat dia itu tidak baik malah ditujukan ke teman yang lain, seperti itu. Kemudian ada satu lagi, ya ini contohnya juga, merasa bangga dan keren, penguasaan, ya biar bisa jalan-jalan naik mobil dengan teman-temanku, kasih sayang dan rasa diterima. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Ini kebebasan malah bukan kesenangan, karena ada aku senang dan akan hal yang berbeda ya. Kemudian menyetir mobil itu seru, kata seru adalah kesenangan. Kemudian tibalah saatnya, ini yang menjadi awal restitusi yang tadi disampaikan, itu tentang 5 posisi kontrol, di mana posisi kontrol ini sesuai dengan namanya 5, ada 5 penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan motivasi eksternal untuk murid. Ini tadi ada yang pemantau dengan adanya konsekuensi, itu sudah kita bahas sebelumnya. Dan di sini akan kita bahas total tentang 5 itu, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Ya, yang pertama penghukum tentunya. Penghukum memberi hukuman. Ya, kalimatnya biasanya mereka tidak mau tahu, tidak mendengar apa alasannya, hanya langsung patuhi aturan saya. Awas kalau kamu mulai lagi, ya, kamu salah. Mungkin pernah Bapak Ibu mengatakan seperti itu di kelasnya. Selalu pasti kamu yang musuh, ya. Selalu kamu yang berbuat gini, ya. Selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Ini vonis ya Bapak Ibu. Kayaknya untuk di sini kita sudah tidak menerapkan posisi sebagai penghukum. Kemudian merasa bersalah ini mungkin kita sadar atau tidak sadar, ini sering kita laksanakan, walaupun ini ada hal yang lebih baik, tapi ini masih bersifat negatif. Itu pada posisi ini guru akan bersuara lembut, membuat mereka rasa bersalah atas kesalahannya, membuat mereka juga tidak nyaman, bersalah, rendah hati, kata-kata yang biasanya seperti ini. Ini saya sering dengar dari Ibu Esti, Mas Lam. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu.
ya, ya, ini seperti ini. Berapa kali harus memberitahu kamu gimana coba seperti ini bisa. Terus ya coba kalau orang tuamu tahu kamu berbuat seperti ini merasa bersalah. Kemudian lanjutkan lebih halus adalah memposisikan sebagai teman. Posisi sebagai teman ini sudah lebih baik lagi dari pembuat rasa bersalah, tapi masih bersifat negatif, belum positif ya. Ini akan menimbulkan suatu ketergantungan. Bila ada masalah maka orang itu akan mencari guru itu. Ya, ayolah bantu demi bapak atau demi ibu. Misalkan ada satu guru pengganti di kelas 5 mungkin dititipi tugas dari UPT di kelas 5. Dia tidak mau memisahkan, tapi tidak ditegur secara kelas, tapi ayolah dikerjakan nanti. Saya kenal loh sama ibu kepala sekolah kalau kamu tidak mau memisahkan. Jadi lebih halus lagi memposisikan kita duduk seperti mereka. Ya di sisi ini, walaupun posisi ini lebih bagus, tapi masih bersifat negatif karena di sini mereka masih dorongannya dari eksternal atau dari orang lain. Bahkan yang lebih parah, mereka nanti kalau ada masalah langsung tegur itu. Contohnya di sini yang muda ya, Pak Yudi. Pak Yudi saja lah yang eman. Itu nanti pemanfaatnya seperti itu. Ya. Untuk lanjut ke posisi yang lain, yaitu posisinya adalah sebagai pemantau. Ini bertindak sebagai pengawas, mengawasi kita untuk bertanggung jawab dengan apa yang peraturan yang sudah kita terapkan. Bentuknya biasanya sanksi atau konsekuensi seperti yang tadi kita bahas di awal, hukuman atau konsekuensi sanksi. Di sini kita jelaskan peraturannya seperti apa. Misalkan seperti itu. Peraturannya kalau yang tidak berangkat sesuai jam, maka pulangnya nanti ditambah waktunya. Itu sudah pasti. Mereka sadar masih dalam keadaan diingatkan dengan peraturan keyakinan itu masih eksternal juga. Walaupun di sini anak-anak akan lebih halus lagi dalam berpikir, tapi masih memunculkan motivasi yang pertama, di mana motivasi itu tidak mau menerima hukuman, begitu. Dan masih bersifat negatif juga yang ini. Kemudian, nah, ya inilah yang kita harapkan posisi sebagai manajer di setiap sekolah ataupun di lingkungan masyarakat juga posisi ini yang kadang-kadang menjadi posisi yang paling ideal, di mana posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat bersamaan dengan wali murid, dilibatkanlah dalam proses itu. Dimana kalau ada kesalahan tidak akan memvonisnya, tapi cenderung untuk mencari solusi yang bisa mereka laksanakan. Contoh, ya, contohnya ini yang kelas agak tinggi saja ya. Dia dia tidak berangkat sekolah karena terlambat. Hari ini terlambat, esoknya terlambat lagi. Dipanggillah guru kelas 6 dan ternyata alasannya karena dia tidurnya terlalu malam. Maka cari evaluasi, kamu tidurnya terlalu malam. Di rumah dengan siapa? Sama dengan ayah, dengan kakak. Bisa meminta tolong mereka. Apa tidak solusi kamu untuk bangun pagi seperti apa? Itu ditemukan di situ sehingga mereka sadar dalam diri sendiri
bahwa mereka melakukan kesalahan itu akibat ulahnya dan berusaha untuk memperbaikinya. Ya, kita skip aja ini sama masih. Kemudian, nah inilah dari hal yang 5 posisi kontrol. Ada penghukum dan pembuat rasa bersalah itu masih untuk menghindari hukuman. Teman dan pemantau itu untuk mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Dan manajer itu untuk menghargai diri sendiri. Kemudian untuk motivasinya adalah yang pertama itu penghukum dan pembuat rasa bersalah itu adalah identitas gagal. Yang kedua, identitas berhasil dan sukses itu di teman ataupun pemantau tapi masih kontrol dari luar. Kemudian identitas berhasil itu yang kontrol dari diri atau sebagai posisi sebagai manajer. Untuk kalimatnya seperti yang sudah tadi saya sampaikan ya. Kemudian ini ada suatu kasus ya, di mana kita nanti mencari posisi sebagai apa dalam hal yang ini. Contohnya seorang guru matematika dari kelas 8 namanya Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti. Nah, Ibu Eni ini baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, di sini namanya Rafifi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ada kalimatnya, ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Ada lagi ini, tolong bantu ibu ya. Nah, beda kalimat tadi. Namun Vivi dan Natali malah tertawa. Ibu santai aja. Mereka tetap ngobrol dan mengerjakan tugas dan malah ngobrol ini. Nah, posisi yang kita cari mana kira-kira? Tolong bantu saya. Posisinya adalah merasa sebagai teman, ya. Ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur. Kayak ada kesalahan ini, ibu gurunya merasa jadi salah karena anak ini. Dan ini adalah membuat rasa salah. Posisinya adalah seperti ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini sekedar kasus yang mungkin nanti kita juga akan temukan, bahkan mungkin ada yang sudah menemukan kasus ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Untuk contoh kasus yang kedua, Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina
apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Saya jawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh, Pak Lupa tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Ya, di sini juga kita mencari posisi kontrol dari kasus tersebut. Kita ambil dari kalimat diksi, ya sudahlah kamu melanggar peraturan. Ada kata peraturan nih. Kira-kira posisinya adalah sebagai, ingatkan kembali. Nah, sebagai penghukum, pembatasan bersalah, teman, pemantau atau manajer. Penghukum, ya. Coba. Ya, posisinya adalah sebagai penghukum, ya, karena ada kalimat juga bahwa dia tidak memberikan alasan apapun sini. Ya, baik, secara luar biasa. Di Bapak Ibu sekalian, pemahaman kali ini ternyata memang sudah sesuai bayangan saya bahwa Bapak Ibu memang sudah mengetahui hal yang lebih banyak lagi, dan saya masih tetap mengingatkan pada kalian yang lupa. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini juga adalah posisi yang paling bagus untuk menyiapkan budaya positif di lingkungan sekolah, di mana segitiga restitusi adalah suatu langkah untuk kolaborasi dengan murid dalam menemukan masalah murid, sama seperti posisi manajer. Kemudian perlunya ada validasi untuk menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Karena ini seketika kita hanya 3 saja: validasi tindakan salah, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan. Nah, ini langkah-langkah restitusinya. Menstabilkan identitas atau stabilis to identity. Teori kontrolnya, kita semua melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Gak ada manusia yang sempurna. Validasi tindakannya salah atau valid the misbehavior, atau semua perilaku memiliki alasan. Tidak mungkin manusia sengaja berbuat salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, seek the belief, ya, atau kita semua memiliki motivasi internal atau dalam diri kita sendiri. Nah, restitusi ini yang pertama, menstabilkan identitas atau stabilis to identity. Ini kalimat yang sering muncul adalah berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Ya, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi permasalahannya. Ini sering sekali terjadi. Kamu berhak merasa begitu. Kemudian, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ya.
Ini untuk yang validasi. Untuk yang kedua adalah validasi tindakan yang salah atau validate the misbehavior. Yang ini adalah tentang tindakan kita dilakukan dengan satu tujuan memenuhi kepada dasar manusia itu tadi. Kalau kita memahami bukan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut ya. Ini biasanya adalah kalimat padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kamu patut bangga pada diri kamu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagi kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kemudian yang ketiga adalah sisi ketiga menanyakan keyakinan atau seek the belief ya. Teori ini menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ada keyakinan diri kita di dalam kita bahwa pada dasarnya manusia itu baik dan ingin berbuat baik tentunya ya. Ini bisa di kalimat pertanyaannya seperti ini. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Menanyakan keyakinan kelas ya. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ya, betul. Penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa yang nanti mereka inginkan. Ataupun ketika mereka melaksanakan salah, mencari informasinya begini. Apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki hal tersebut? Misalkan tidak ikut pelajaran olahraga, apa solusinya kamu tentang pembelajaran yang tidak kamu ikuti? Ini biasanya anak meminta maaf pada gurunya dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Di sini yang penting adalah guru membantu mereka menemukan solusi untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang sesuai dengan hal yang mereka inginkan. Ya, baik. Dari ini kita sudah menemukan sebuah kasus yang kemarin saya angkat untuk demonstrasi kontekstual. Ada suatu hari setelah istirahat, Oktrin tidak menulis pelajaran pendidikan agama Islam. Padahal sebelumnya dia ada di pelajaran saya. Kesukaannya Pak Fauzi itu sebagai wali kelas memanggil Oktrin ke ruangannya. Dan inilah teks narasinya. Ini ada percakapannya. Ini adalah suatu contoh kasus penemuan di kelas saya. Mohon untuk berkenan memperhatikan kasusnya. Maksudnya
Kenapa saya tidak masuk ke dalam pelajaran pendidikan baik? Tetapi bukan saya saja yang membawa pada masyarakat teman yang lain. Ada alasan bukan hanya dia, ya. Kita stabilkan identitas. Kenapa di anak sekolah dasar biasanya jadi ikut temannya. Di sini dia beralasan seperti itu, kita bisa respon dengan ya saya semua orangnya salah salah itu tidak harus memperbaikinya. Kalau Bapak boleh tahu ini kenapa Saya membawa karena ikutan teman yang lain supaya terlihat kompak. Selain itu, saya bermanfaat doa salat yang ditujukan dua kali pada pertemuan sebelum mereka. Meskipun kamu berdapat masalah ya, dan berarti kamu sebelum jika kamu tidak mengikuti belajar itu, maka kamu bodohnya kamu akan semakin tertinggal dari jalannya. Nah, apa kalau hasilnya identitas kita? Saya ingatkan disiplin dan bertanggung jawab. Kamu tahu ini tahap validasi bahasa salah ya. Di terakhir ini ada yang Saya orang yang disiplin, taat dan bertanggung peraturan dan bertanggung jawab berarti melakukan perbuatan yang kurang baik. Saya akan melaksanakan keyakinan tetap. Terus kalau begitu, nah apa yang bisa terjadi? Saya akan meminta maaf pada guru kita dan juga saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya, Pak. Karena kalau begitu, kamu bagi usahamu, untuk memperbaiki diri bersama. Cek perkembangannya. Baik, Pak, terima kasih. Ya sama-sama aja sudah kamu seperti bahwa seperti itu yang terakhir ini adalah solusi yang bisa dia lakukan kepada atas rasa bersalahnya, yaitu tidak mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam. Dia akan ke Pak Dosikum, guru agamanya, kemudian meminta maaf dan berjanji tidak mengulangi lagi. Bukan karena tindakan saya yang mengingatkan, tapi karena kesadaran yang dimiliki oleh siswa tersebut. Inilah yang diharapkan dalam budaya positif di sekolah. Mereka sukarela dengan hatinya untuk menjadi lebih baik seperti itu. Kemudian pada akhir pertemuan ini ada suatu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, ya, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama untuk dapat menerapkan tujuan bulan tersebut
Seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepedulian sehingga dapat membangun sekolah dengan baik agar terwujudnya suatu budaya sekolah yang positif. Sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan, tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuknya murid-murid yang berkarakter disiplin, santun, jujur, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan atau standar pendidikan nasional. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas waktu dan kehadirannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Puji Rahayu SPDSD. Kebetulan saya mengajar sebagai guru kelas 1. Setelah diseminasi budaya positif oleh rekan CGP di SD Negeri 2 Citiga, saya merasa senang karena mendapatkan pengetahuan yang baru tentang disiplin positif. Saya terasa dan termotivasi untuk menerapkan dan menyelesaikan permasalahan peserta didik dengan restitusi yang luar biasa, memberi dampak positif bagi saya sendiri, saya pribadi. Alhamdulillah kemarin presentasinya menarik, ringkas, dan mudah dipahami. Terima kasih, sukses selalu untuk CGP. Semangat! Perkenalkan, saya Fatihatul Nurah, guru kelas 5 di SD Negeri 2 Citiga. Setelah pemaparan budaya positif di SD Negeri 2 Citiga oleh rekan CGP saya mendapat banyak pengalaman baru tentang penanganan siswa. Ternyata selama ini saya masih keliru. Setelah ini saya akan mencoba untuk menerapkan restitusi dalam menyelesaikan permasalahan di kelas saya. Terima kasih, salam sukses untuk CGP. Perkenalkan, nama saya Muflihatun Maulana, guru kelas 4 SD Negeri 2 Citiga. Setelah saya mengikuti kegiatan pemaparan budaya positif dari rekan CGP saya di SD Negeri 2 Citiga, saya menjadi paham tentang keyakinan kelas, posisi kontrol, dan restitusi. Semoga saya dapat menerapkannya untuk menangani permasalahan yang ada di kelas saya. Terima kasih, semoga sukses selalu. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan, semangat.